Halo, selamat malam menjelang pagi. Yang belum bisa tidur silakan, yang mau dibacakan tarotnya mungkin lagi galau. Semangat ya. Yang lagi pada galau. Masih. Namanya memanfaatkan dengan baik ya. Mas Ajeng, gimana jodohku? Maafkan diri sendiri dan orang yang pernah menyakitimu di masa lalu. Situasinya akan segera membaik ya. Semangat ya. Udah gue tembak 2 kali nggak mati loh. Wah, udah banyak kali yang nanya. Rabuannya pakai ini. Selamat malam. Dewi, pesan buat Dewi. Harus sabar menanti ya Dewi ya, apapun yang dinanti harus sabar ya. Teh Melati, kedepannya akan ada sebuah romansa ya, semangat ya. Main tengah ras. Tengah ras sabar. Kapan dapat pekerjaan? In the near future, beberapa waktu ke depan ya, sabar. Kayaknya belum tahun ini deh, insya Allah tahun depan ya. Karir dan keuangan nanti akan ada sesuatu yang lebih membaik dari sebelumnya ya, karir dan keuangannya. Gimana kedepannya Wati dan Rian? Apa dia ada yang lain? Ya, dia ada yang lain ya, lepaskan aja ya. Semangat ya. Terima kasih teman-teman yang sudah follow, like, share. Ada di channel saya juga, nanti silakan dicek recordnya. Terima kasih gift-nya. Thank you Kak Prasetyo. Wah, malam-malam ada yang ngasih gift juga ya. Bagaimana hubunganku dengan pacar aku? Ya, kamu siap ya untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius lagi dengan pacarnya ya. Semoga dimudahkan dan dilancarkan ya. Semangat. Apakah mantanku bisa kembali? Coba kasih ketegasan ya, dia mau kembali atau enggak ya. Ini ada beberapa alternatif. Choose a new direction ya, mungkin alternatifnya pilihannya dia akan kembali, tapi kakak harus kasih catatan, kamu boleh kembali asalkan bla 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 gitu ya, ada syarat tertentu gitu yang harus ditegaskan di awal gitu, jangan sampai nanti dia kembali mau bikin onar lagi, bikin terluka lagi kayak gitu ya. Semangat ya. Rezeki masa depan Herianto. Wah, rezekinya setahun yang akan datang butuh kompromi ya, kerjasama yang oke ya dengan orang-orang di sekitar ya. Semangat ya. Thank you Kak JJ Marisa. Bagaimana perasaan Fatur ke Mary? Ask for help from others. Berlimpahan. Wah, perasaannya dia meluap-luap ya, berlimpah perasaan sayangnya, dia selalu ceria saat bersama. Asik, semangat ya. Bagaimana Asmara Devin? Thank you Kak. Wah, sudah mulai cepat ini jalannya Asmara Devin. Mungkin dalam beberapa waktu minggu ke depan ya, menemukan sosok ya yang bikin kamu bisa lebih happy, kemudian komunikasinya lebih jelas kayak gitu ya.
jadi lebih hangat ya saat bersama nanti. Asik, semangat. Apakah Yanti bakal hamil tahun ini? Sukses, insya Allah akan hamil ya. Masih tinggal 3 bulan lagi ya. Semangat. Bagaimana rezeki aku dan suami, bagaimana? Yes, baik-baik saja ya. Semangat, banyak bersyukur. Jangan lupa berbagi ya. Oke, lanjut. Yang aku mau bakalan dapat gak ya? Get more information. Coba cari tahu kira-kira dapat nggak. Mungkin bisa didapat asalkan ada membutuhkan bantuan dari orang lain. Orang lain di sini yang mau membantu nih. Sepertinya kayak gitu ya. Semangat. Gimana kedepannya pasangan aku, karena mau menikah tanggal 12 bulan 11. Waduh, berantem terus. Ngapain berantem kak? Aduh. Big happy chance, sesuatu yang besar akan mengubahmu. Ada kebahagiaan di sana ya. Dicari tahu kenapa berantemnya, harus bisa mengendalikan emosi ya. Kalau nggak mantep nggak usah dilanjutkan ya. Ada no gitu. Karena apa? Big happy change, ada sebuah perubahan yang lebih membahagiakan lah loh ya. Hati-hati, jangan sampai salah jalan. Memang godaannya kalau mau menikah kayak gitu, berantem, ada aja apa yang mau diributin, gampang banget ya. Sebenarnya gini teman-teman, kita tuh hidup paling gampang adalah berkonflik atau berantem. Apapun bisa kita pertentangkan ya, masalah pendapat, masalah perasaan, masalah etika, tata krama, masalah keuangan terutama, masalah percintaan apalagi. Nah, itulah yang namanya ujian kehidupan ya. Kamu kalau sudah berdamai dengan dirimu sendiri, nggak bakalan gampang terpancing dengan adanya konflik non-konflik atau godaan yang memancing emosi ya. Kuncinya itu sih. Bagaimana hubungan Anom dan Grace? Wow, menarik nih. Selalu berpikir positif ya hubungan Anom dan Grace ya. Semoga baik-baik saja ya. Semangat. Ada wanita lain gak di rumah tangga aku? Waduh, kakak kenapa kepo? Kalau baik-baik aja gak usah cari tahu. Ini malah disuruh take action dan don't stop, suruh investigasi nih. Sebelum menduga, coba ditelusuri dulu ya. Investigasi dulu. Kira-kira benar-benar ada nggak sih? Jangan sampai menjudge dan ternyata itu tidak terbukti ya. Oke, semangat. Apakah sudah jadi takdirku tak bisa jadi PNS? Wah, kayaknya sih iya sih kak. Ada banyak keberuntungan yang lain, nggak harus jadi PNS kok. It's up to you. Nggak bisa jadi PNS. Karena namanya PNS itu untung-untungan sih, hoki sih. Gitu. Ya, semangat ya kak ya. Bagaimana rumah tanggaku ke depannya? Reconsider. Ya, perlu pertimbangan lagi ya. Ask your angel, banyak berdoa. Istikharoh, mungkin yang muslim ya, minta petunjuk pada Tuhan ya, yang terbaiknya seperti apa. And look for a sign, lihat tanda-tandanya rumah tangganya kayak gimana. Kalau udah merasa nggak nyaman, coba dibicarain lagi ya. Atau di sini improving health, banyak perbaikan di sana sini sehingga hubungannya tetap baik ya. Oke, semangat ya. Anakku bisa ke Jakarta lagi nggak kak? Pertanyaan bagus sih. No, kayaknya belum bisa ya untuk saat ini. Tahun ini belum bisa, insya Allah tahun depan ya. Semangat.
Bagaimana perasaan mantanku? Aduh. Mantannya akan ada sebuah resolusi ya untuk berdamai. Jadi dia menginginkan berdamai dengan kakak, mungkin akan menghubungi kembali. Gak harus selalu punya perasaan ya, yang namanya silaturahmi ya gak masalah ya. Oke, semangat. Terima kasih Kak Ana. Kak, ending rumah tanggaku dong, tolong lah. Kenapa harus ending ya? Percintaan aku kebolak nih. Anjay mas, percintaan aku, listen to your intuition. Percintaan kakak, mungkin kakak membutuhkan sebuah insight ya, suara hati kakak seperti apa ya dalam percintaan ini. Sekiranya memang tidak memberikan kebahagiaan ya, kakak bisa mengambil sikap dan keputusan di sana ya. Oke, semangat ya. Bagaimana hubunganku dengan pasanganku? Harus saling percaya ya, trust sana. Baik-baik saja insya Allah, jika kepercayaan tetap terjaga dengan baik ya, hubungannya ya tetap baik gitu. Oke. Waduh, emasnya hilang sekotak. Meditation bring answer. Siapa yang ambil? Orang terdekat. Orang yang gak suka sama kakak yang ngambil. Gak usah khawatir, ntar ketahuan itu. Ketahuan banget. Dia yang gak suka sama kakak. Ketahuan waktunya nanti tepat, dia kayak kejebak gitu. Ya. Kejebak, akhirnya dia ngaku. Mana sih? Ya, orang yang dikenal yang sebenarnya kakak percaya di sana ya. Coba kira-kira seperti itu ciri-cirinya, dia kayaknya wanita juga. Semangat ya, semoga segera ada solusinya. Amin. Terima kasih. Gimana kedepannya, Tobleron? Kedepannya akan ada sebuah penawaran baru ya, kesempatan yang menghadang di depan mata ya. Kamu bisa memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan tersebut sebaik-baiknya ya. Lanjut, katanya habis. Macam mana hubungan Sri dan Suhaimi kedepannya? Rame ya, malam-malam gini masih pada galau teman-teman, belum ada bobo ya. Ini udah midnight nih, udah jam 12.00. Ending rumah tanggaku yang sudah tidak komunikasi ya, harus ada pertimbangan khusus ya untuk mau memulai komunikasi lagi gimana. Kalau iya ya lanjutkan aja, harus dibicarakan, diputuskan, jangan digantung ya. Kenapa nggak komunikasi, ngapain sih gitu, ada apa sih? Kadang-kadang saya juga heran loh, yang membuat problem itu sebenarnya apa gitu ya. Yang namanya rumah tangga tiap hari ketemu, ngapain nggak ngomong ya gitu, ngapain disembunyiin? Kan memang sudah komitmen dua orang selalu bareng-bareng meraih tujuan bareng-bareng. Kenapa ada disembunyiin sih, ditutup-tutupin gitu? Kenapa nggak diobrolin, nggak diomongin? Aku pengen ini, pengen itu, kamu gimana, mau nggak gitu? Ayo gitu bareng-bareng kita mencapainya, kan simple sebenarnya ya kan. Kamu kalau sayang sama aku, kamu bantuin aku gitu ya kan. Kalau aku sayang sama kamu ya aku akan sebisa aku bantuin apa yang sekiranya kamu butuh bantuan aku. Sebenarnya simpel banget kan teman-teman gitu. Kenapa pada pusing ya hubunganku ke depan gimana?
Contohnya gini, misalnya problem ekonomi, kita udah tahu sama tahu memang situasi sulit ya, kondisi kayak gini ya, dengan pandemi dan sebagainya. Oke lah, aku sadar diri karena sulit, misalnya yang cari nafkah hanya suami. Oke, berarti aku juga harus bisa switch otak aku ya, mikir supaya apa yang di depan mata ini cukup gitu untuk kehidupan sehari-hari, misalnya kayak gitu. Dan aku tidak banyak menuntut harus ini itu. Misalnya ada tanggungannya misalnya pinjaman dan sebagainya, ya itu pinjaman segera dikembalikan ya, diusahakan segera dilunasi kayak gitu. Intinya sih kayak gitu sih teman-teman, simple sebenarnya. Kalau kita mau mensinkronkan antara perasaan dan pikiran kita ya, kadang-kadang kita perasaan emosionalnya maju duluan tapi belum mikir ntar ini baik buruknya kayak gimana sih. Jadi kuncinya memang sejak awal berkomitmen, sebelum menikah bareng-bareng ya harus siap dulu, siap mental, lahir dan batin gitu. Kalau nggak siap ya bakalan gampang kena the tower ya, kena problemnya langsung konslet gitu ya. Gitu. Jadi pendewasaan diri masing-masing itu sangat dibutuhkan, sangat perlu. Kadang-kadang orang menyikapi hidupnya sendiri masih nggak tahu gitu, aku harus gimana sih gitu. Intinya kalau kita bisa menata dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri, bisa udah cinta dengan dirinya sendiri, pasti bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik juga gitu. Ya gitu ya, intermezzo ya, singkat ya. Soalnya aku kok lihat chatnya tuh kayak problem terus. Kenapa nggak cari solusi sih? Kenapa cuma memprediksi ke depannya aku nanti akan gimana gitu. Sebenarnya kan itu pergerakan hidup kita, itu kita yang tentukan gitu loh. Misalnya aku kok nggak dilamar-lamar, ya aku tanya gitu, kenapa kamu nggak ngelamar aku, kamu serius gak? Kalau nggak serius ya udah gitu, nggak usah maksain gitu. Misalnya ya, just in case kayak gitu. Karena beberapa, saya udah pacaran 4 tahun 5 tahun, kapan saya nikah, tinggal ditanyain aja gitu. Sebenarnya kan itu ini ya apa, tergantung dari kesepakatan bersama gitu, nggak usah didramatisir dengan wah nanti harus gimana kayak gitu. Oke, lanjut. Wah ini tulisannya kecil-kecil nih. Bagaimana kedepannya hubungan saya dan suami. Nah, ini masih bingung, saya dan suami tuh harus bahagia. Kita sekarang gini teman-teman, di switch aja pertanyaannya ya. Bagaimanakah langkah yang saya tempuh supaya hidup kami bahagia gitu. Itu sekaligus doa dan afirmasi. Kenapa? Karena kita udah niat pengen hidupnya bahagia. Jangan kita meraba-raba bagaimana kehidupanku ke depannya nanti. Jangan. Karena apa? Semuanya itu tergantung dari kita. Kita yang tentukan nasib kita. Tuh, ada romantisme ke depannya. Aku pengen bahagia ya, berarti ditempuh dengan hal yang romantis, dilalui bersama-sama kayak gitu. Ya, kasihan loh kalian loh kalau istilahnya hidupnya ya kenapa gitu-gitu amat gitu. Kok nggak ada happy-happynya? Terus kapan mau happy gitu loh. Hidup ini singkat, terlalu singkat untuk disia-siakan ya. Kebahagiaan itu simple, kesuksesan itu simple, asal kita mau usaha, doa, itu bisa diraih kok. Dan tentunya banyak bersyukur di sana ya. Apakah aku sama Rian berjodoh? Insya Allah ya, nanti tahun depan bisa menikah ya. Apakah Prisma berjodoh dengan Jupri? Berjodoh asalkan ini bisa improving health ya, menciptakan suasana yang sehat ya dalam hubungan kalian ya. Harus memperbaiki satu sama lain gitu. Oke. Bagaimana kuliah aku sekarang? Kuliahnya gimana? Ayo belajar nggak? Harusnya pertanyaan di switch, bagaimana kuliah aku sekarang? Enggak.
apa yang harus aku tempuh untuk kuliahku bisa baik-baik saja, lancar. It's up to you, tergantung kamu gitu, mau belajarnya kayak gimana gitu. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana kuliahku? Ya ini tergantung dirimu, kamu maunya gimana. Mau nilainya baik, ya belajar. Kalau mau nilainya asal-asalan, ya suka-suka gue gitu, ya enggak? Gitu ya teman-teman. Jadi cobalah untuk dewasa berpikir gitu ya. Kak, dia cuek, apa ada cewek lain? Wait, kayaknya ada sih ya. Tunggu deh, hati-hati ya. Coba ditanyain ya, diselidikin. Anissa, kondisinya ya akan segera membaik ya untuk soal jodoh ya. Untuk ciri-cirinya di sini sosok yang feminin ya, dia elemennya ini air ya. Air itu antara Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Gitu, ciri-cirinya kayak gitu. Dan dia pintar untuk menyikapi suatu kondisi atau masalah yang dihadapi. Jadi dia cenderung sosoknya itu solving problem, mampu mengendalikan dan mencari penyelesaian suatu masalah. Kayak gitu ya, semangat. Apa kesalahan Nisa, kenapa masih nganggur? Harus coba di Bandung apa lagi? Coba di bidang apa lagi? Sebenarnya sih nganggur nggak nganggur tergantung diri kita ya. Sebenarnya nggak cuman cari pekerjaan, kita bisa wirausaha. Banyak hal-hal yang bisa digali dari dalam diri ya. Kamu sukanya apa? Cari inovasi yang baru, yang beda dari orang lain. Apakah Dwi dan Andi berjodoh? Insya Allah ya, selalu berpikiran positif supaya hubungan kalian tetap terjaga dengan baik ya. Gitu. Apakah LDR inisial C akan menghubungi aku? Enggak, asik. Teman-teman diusahakan jangan terlalu lama LDR ya. LDR itu nggak enak. Kalau ada yang deket ngapain harus LDR? Oke, semangat ya. Bagaimana keuangan aku? Harus action, kalau mau dapat lebih ya harus bergerak ya. Ini kudanya loncat kan, mau loncat. Kalau berdiam aja ya nggak ada solusinya, keuangan akan begini-begini saja ya. Kapan menikah lagi? 5 tahun cerai belum dapat pasangan. Wah, dapat pasangan itu susah-susah gampang sebenarnya ya. Kakak berarti mentargetkan. Kakak bahagiain dulu diri sendiri kakak, baru bisa nanti bahagia dengan pasangan. Nih kartunya nih, not the right time. Dalam waktu dekat belum. Coba setahun 2 tahun lagi ya. Semangat. Wah, aku punya pacar. Udah 20 tahun gak punya. Aku dulu 25 tahun gak punya pacar. Tapi sekali jadi. Seru kan? Gak usah pacaran, tapi sekali jadi. Nih, insya Allah segera ya. Big happy change. Insya Allah tahun depan ya. Semoga dimudahkan. Tapi usaha ya. Jangan berpangku tangan doang gitu. Gak kenalan sama teman-teman. Terus ngedon aja di rumah rebahan gitu. Kalau mau ketemuan online nggak berani ketemu, yang penting ketemu aja, banyakin teman gitu. Urusan baper-baperan ntar belakangan ya. Semangat. Udah coba usaha tapi belum, kerjaan juga belum, udah 1 tahun usaha kerja juga enggak lah. Gimana kakak maunya, gimana usaha dagang, beli misalnya, beli apa ya, beli kartu ini dijual lagi online, banyak bisa. Apa saya berjodoh dengan mantan?
Mohon maaf ya, tidak berjodoh dengan dia, biar kalah mantan. Itu dengan istilahnya mantan ya. Buanglah pada tempatnya. Gak usah diarep-arepin lagi ya. Bagaimana hubungan sama Francisco? Ribut-ribut. Dia akan ajak ketemu gak ya? Kayaknya dia gak bakal ngajak ketemu sih. Kalau mau mendamaikan, coba minta tolong orang lain ya, kayak gitu. Agak susah orangnya, gak mau kompromi dia. Harus dibantuin orang lain untuk mendamaikan. Apakah dia setia sama aku? Nah, lihat tanda-tandanya dia setia nggak? Kalau kamu percaya dia setia, dia setia. Tapi kalau kamu nggak mantap dia nggak setia ya, nggak usah diterusin ya. Oke. Apakah dia suka aku nggak? Dalam waktu berapa bulan ke depan dia akan menunjukkan bukti bahwa dia suka sama kamu. Asik. Semangat ya. Pacarku hari ini lolos nggak jadi abdi negara? Wah, 4 kali gagal. Saya juga. Jadi gini teman-teman, nggak usah berkecil hati kalau nggak bisa jadi ya. Peaceful resolution. Nanti akan ada jalan tengahnya ya, nggak harus jadi abdi negara ya. Semangat ya. Kapan skripsiku selesai? Tinggal dikerjain kak. Kalau nggak dikerjain nggak selesai. Apakah bimbingannya akan dipermudah? Harus afirmasi, pembimbingnya harus mudah. Jangan ditanyain lagi. Saya nggak mau buka kartu ya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat simpel. Karena apa? Ini butuh action, bukan butuh energi yang di luar diri kita gitu. Ini semuanya energi dari dalam diri kakak sendiri, kontrolnya ya. Oke, jadi perlu dipahami ya teman-teman ya, semuanya yang ada di kontrol dalam diri kita tanpa ada campur tangan orang lain. Kita yang harus tentukan, kita sendiri yang tentukan nasib kita sendiri. Oke, jangan mau kita diatur, dikontrol nasib kita oleh orang lain gitu. Jadi jangan banyak tergantung sama orang lain kalau diri kita memang bisa menjalankannya kayak gitu ya. Apakah saya akan menikah bersama pacarku? Wah, ini pertanyaan menarik. There's something better. Mungkin pacarmu ini adalah sosok yang tidak terbaik untukmu ya. Mungkin ada alternatif lain di sana ya, yang sekiranya lebih baik untuk bisa kamu dapatkan dan bisa kamu terima. Asik. Ayo, jadi galau ya. Coba dipertimbangkan lagi, mungkin kamu bisa menerima nggak segala kekurangan dan kelebihannya pacarmu saat ini. Kalau kamu masih nggak mau menerima ya, sebaiknya jangan ambil keputusan saat ini ya, gitu. Semangat ya. Apakah aku bisa menikah dengannya? Asik. Helpful people, menikah dengannya bisa aja sih. No need to worry, gak usah khawatir. Kalau kamu udah niat bulat ya lanjutkan aja. Nah, ini udah sedikit nih teman-teman, udah pada ngantuk ya. Sebentar lagi ini saya habiskan kartunya. Nanti kita stop ya. Selamat beristirahat ya. Apakah saya harus melanjutkan pernikahan? Kalau semua orang malah bikin bingung. Hah? Ask your angel. Memang pernikahannya gimana? Ini ada kesempatan sih. Cobalah memberikan kesempatan kedua, pembuktian. Misalnya dia serius sama kamu ya, kasih dia kesempatan. Kalau dia nggak bisa menunjukkan kesempatan itu ya berarti kamu bisa ngambil keputusan nggak usah lanjutkan kayak gitu. Nih, kalau mau lanjutkan pernikahan in the near future, nggak sekarang, jadi mungkin tahun depan ya. Perlu ada kesepakatan lagi satu sama lain. Oh my god, cepat sekali teman-teman, tinggal dikit kartunya, paling 3-4 pertanyaan ya.
Ini pertanyaan unik nih. Kakak, kenapa aku gak punya pacar dari lahir? Oh my god. Aduh, malam-malam pertanyaannya aneh-aneh. Aduh. Ya gak punya pacar kali. Pacar itu ya dicari. Ya gak? Haram. Oh ya. Kocak deh. Aku lebih suka sama yang di Jepang, tapi keluarga lebih setuju dengan yang di desa. Oke. Deddy Kurniawan dan Partini akan berjodoh, butuh recovery satu sama lain ya untuk istilahnya apa ya, mengerti dan memahami ya. Semangat ya. Thank you Kak Ambun Pagi. Orang yang aku suka aku enggak. Suka nih abundance, dia berlimpahan, malah apa ya, berlebihan sukanya malahan ternyata. Wow, luar biasa. Semangat ya. Apakah aku bisa lulus ujian? Bisa dong, harus percaya diri kalau mau lulus ujian ya. Semangat ya. Butuh saran Kak, aku harus menikah dulu atau karir dulu ya tahun ini? Aku bimbang. Nah, kalau menikah udah ada calonnya belum? Ini perfect timing loh, waktu yang pas untuk menikah dan karir. Nih, within next the new weeks, few weeks, beberapa minggu ke depan itu bisa jadi nikah dadakan, boleh, nggak apa-apa, asalkan siap ya. Udah kenal satu sama lain udah lama, ya nggak masalah. Atau mungkin beberapa minggu ke depan ada penawaran karir. Seru sih, ini bisa barengan loh. Semangat ya. Rezeki Dita bulan ini, mohon maaf kayaknya kurang baik ya. Semangat, harus bersabar ya rezeki karirnya. Oke, lanjut. Pacar aku selingkuh gak? Perasaan aku gimana? Nih, kakak ngerasanya dia selingkuh gak? Kalau aku lihat sih di sini kakak ngerasa dia selingkuh, makanya kakak nanyain pertanyaan ini. Perasaan dia ke aku gimana sebenarnya? Baik-baik aja sebenarnya sih, sukses. Tapi dia ini cuman tergoda yang lewat doang, tapi dia nggak seriusin. Oke, semangat, lanjut. Tinggal dikit teman-teman. Wah, asik. Apakah Sri dan Ali berjodoh? Nih, bisa berjodoh asalkan ada komunikasi yang jelas satu sama lain ya. Communicate clearly. Lanjut. Hubungan Lesta dan Aris harus ada kompromi ya, kerjasama satu sama lain ya, agar hubungannya tetap bisa langgeng ya. Semangat, lanjut. Ini udah spam semua nih. Agus Rini jodoh nggak ya? Choose new direction ya. Agus Rini kayaknya nggak jodoh ya, izinkan dia pergi aja ya. Kak, saat ini saya dekat sama orang, gimana tuh? Waduh, lepasin aja ya. Waduh, kok suruh yes, ini gimana? Yes. Yes, you are ready. Kamu bisa menerima dia dengan segala kekurangan dan kelemahannya, dan dengan ready konsekuensinya. Ingat ya, saat ini dekat sama suami orang ya, ready dalam artian siap dengan segala konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Salah satunya dilabrak, didamprat, dicemooh ya. Dicemooh apa? Labelnya apa? Misalnya pelakor. You are ready, kamu harus siap gitu. Kamu sih yes, kamu memiliki perasaan suka ke dia, dan dianya pun juga sama gitu. Terus kedepannya gimana? Ya kamu harus siap dengan segala kondisi.
dengan kondisi, dengan anggapan, dengan cap, dengan label apapun itu ya. Kayak gitu ya. Semangat ya. Tinggal 2 kartu sebelum saya akhiri teman-teman. Kasian. Besok insya Allah live lagi ya. Midnight. Waduh, saya Indah bakal baikan lagi sama Wahyu suami karena malam ini dia pergi karena marah ya. Kenapa harus marah-marah gitu. Coba tenangkan diri dulu ya, meditasi brings answer, akan membawa kabar. Harus tegas. Dia bakalan bisa balik sih kalau sudah mulai cooling down ya. Semangat ya. Bagaimana hubunganku dengan Roni? Coba cari informasi. Kayaknya nggak cocok ya dengan Roni ya. Udah selesai, kartunya habis ya, udah 2 kali putaran. Teman-teman terima kasih buat waktunya, terima kasih yang sudah kasih gift. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf jika belum bisa dibacakan semuanya karena saya bacanya yang selewatnya, ini saya random ya, cepet banget ini jalannya gitu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah like, follow, share, komen video-video saya di sini dan juga channel saya di YouTube. Insya Allah ini saya up juga di YouTube ya, jadi teman-teman bisa menyimak kembali ya. Itu dulu. Oke, Kak Pao, terima kasih waktunya, terima kasih sawerannya ya. Jaga kesehatan, protokol kesehatan. Oh ya, saya sapa dulu deh yang sudah kasih gift. Kak Hera, thank you. Kak Pao, Kak Embun Pagi, Kak Cici Marisa, Kak Susan, terima kasih banyak ya buat giftnya. Sehat selalu, tetap semangat, sampai jumpa esok. Bye. Sarangnya dah.